Ini yang namanya Saryanti keluar. Lo adepin si banci ini nih. Lo adepin ya. Jadi guys, yang namanya Saryantil ini, dia mantan anggota DPRD Lampung Selatan periode 2019 sampai 2024. Nggak cuman mantan legislatif aja, tapi dia juga mantan penipu. Mantan narapidana tuh. Kayak gini guys, kualitas pejabat di Lampung kayak gini. Kerja nggak ada, bacot di sosmed, pamer title tuh mantan anggota DPR bla bla bla. Kayak mana lah Lampung ini mau maju, isinya penipu. Kalau kata gue mending jualan pepe aja daripada ngambil hak orang lain. Udah, gak ngerugiin orang lu. Jual pepe aja, jual pepe. Gue gak ada masalah guys, dipanggil banci, dipanggil itil, gue gak ada masalah. Cuman yang menjadi topik ini menarik adalah ketika gue menemukan informasi tentang Saryanti di Google ini, dia ini adalah orang yang ditetapkan tersangka kasus penipuan di tahun 2020. Tapi dia juga sedang menjabat sebagai DPRD di tahun 2019 sampai 2024. Gue gak tahu ya, lo udah ditetapkan sebagai tersangka ini menjalani masa tahanan atau bebas gitu aja dan masih jadi DPRD di Kabupaten Lampung Selatan. Ini bener-bener gong banget. Karena gue gak tahu nih backingan lo siapa, Saryantil. Ini lebih parah loh daripada Syahroni, Uya Kuya dan lain-lain. Ini gong banget. Orang-orang harus tahu karena gue nemu informasi di Google nggak banyak, cuma dari Radar Lampung Selatan doang. Dan kayaknya lo bener-bener ngebungkam media coverage. Gue nggak tahu lo bayar wartawan-wartawan yang ada di Lampung mungkin atau gimana sehingga mereka nggak memberitakan tentang lo. Dan lo di sini gue lihat di TikTok lo masih involve ke political agenda dan lo masuk ke Partai Demokrat. Gue bingung banget sih guys, ini gimana sih? Kok lo bisa sih? Dan lo tuh nipunya bukan cuma kayak nipu oke udah gitu, tapi lo nipu untuk masukin orang yang nggak tahu nih capable atau enggak untuk dimasukkan ke institusi Polri. Institusi yang sering banget terjadi sogok menyogok. Orang-orang gila semua isinya di institusi itu, orang-orang stres, orang-orang duit, isinya orang-orang yang kayak tai semua. Cuman nampang aja gitu. Aduh, kok kalian mau juga sih guys kerja di sebagai polisi gitu, gaji nggak seberapa, cuma dapat seseran doang. Kayak korupsinya kan banyak ya Wak, jadi kayak udah nyogok nih 1 miliar 2 miliar ntar korupsinya 10M 20M gitu kan. Sih orang-orang bego gitu. Kenapa kalian nggak kuliah di luar negeri aja sih? Kayak ngambil criminology, bisnis, IT, duit kalian kan banyak, cukup kok buat kuliah di Malaysia atau ke Cina atau ke Jepang atau ke Australia pun cukup gitu. Kenapa sih kalian mau nyogok buat masuk ke pemerintahan, gaji nggak seberapa juga? Korupsi kan ujung-ujungnya juga untuk balikin duit itu. Kalau kalian kuliah di luar negeri, lulus kerja full time juga bakalan balik se-M 2M ah. Gue juga bingung nih, permasalahan ini bener-bener kayak banyak banget nih di kepala gue sekarang, banyak banget anjrit. Udahlah guys, gue ada kuis dan gue bakalan assessment juga. So ya, orang yang dikatain banci dan itil ini sekarang sedang menganyam pendidikan di salah satu public research uni yang terkenal yang ada di Australia. Nggak terkenal-kenal banget lah, cuman masuk ke top 10 di Australia, top 11, I don't know. Bye.